Aku tuh berpikir bahwa setiap orang bisa jadi pemimpin gitu. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Elia Adam. Nah teman-teman, kali ini Elia ngebahas soal positifnya nggak sendiri nih. Elia ditemani oleh Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Mobagu. Langsung aja yuk kita kenalan sama Ketua OSISnya. Please introduce Siti Arahmadamopoli. Halo, perkenalkan nama saya Siti Arahmadamopoli sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Mobagu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di Elia Dam, jangan lupa buat tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Oke? Selamat menonton. Jadi, kita akan bagi dua sesi. Di sesi pertama, kita akan bahas kenapa Siti bisa jadi ketua OSIS. Nah, yang kedua, kita akan bahas tips-tips untuk menjadi pemimpin atau ketua OSIS di sekolah. Nah, bukan hanya ketua OSIS nih guys. Tips ini mungkin juga bisa digunakan untuk pemimpin organisasi lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai dengan selesai. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita tanya dulu ke Siti kenapa bisa jadi ketua OSIS. Okay, thank you for the questions. So, sebenarnya Siti pada awalnya tuh nggak niat-niat banget buat jadi ketua OSIS, malah kan nggak ada niat malah. Tapi alhamdulillah Siti itu dicalonkan. Di sini kan ada dua sistem, mencalonkan sama dicalonkan, dan alhamdulillah Siti terpilih sebagai kandidat yang dicalonkan. Kan awalnya nggak ada niat nih ya, setelah jadi ketua OSIS sudah punya feel-nya nggak, udah dapet feel-nya nggak sih? Alhamdulillah udah dapet banget ya feel-nya sebagai ketua OSIS. Walaupun masa menjabat saya itu baru beberapa bulan, tapi udah banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang besar yang udah terlaksana dengan sangat mulus dan sukses. Walaupun di sekarang ini kan kita tahu sendiri ada COVID-19 dan itu menghambat banget organisasi yang mungkin kamu punya cita-cita untuk membuat kegiatan apa selama COVID-19 ini, tapi ya begitulah kehidupan. Lanjut, jangan lupa stay at home ya, jangan lupa karena itu merupakan hal yang penting, yang urgent yang harus kita lakukan saat ini. Dan selanjutnya mari kita masuk ke sesi kedua, yaitu membahas tentang gimana sih bisa menjadi seorang pemimpin dan gimana sih caranya agar teman-teman di rumah yang mungkin masih nggak pede untuk bisa mengeluarkan aura kepemimpinannya dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut aku nih Siti ya, aku tuh berpikir bahwa setiap orang bisa jadi pemimpin gitu. Nah, kenapa nggak setiap orang jadi pemimpin selain untuk dirinya sendiri ya? Karena mereka memang tidak mau atau bahkan belum tahu caranya gimana. Nah, di video kali ini kita membahas tuntas mengenai cara-cara untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, terima kasih banget buat pertanyaan tersebut. Jadi gini Kak, jadi ada beberapa tips yang menurut aku tips ini tuh bisa digunakan untuk mencapai keinginan kita sekalian untuk menjadi seorang pemimpin, khususnya ketua OSIS. Nah, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu doa dan usaha. Nah, di doa dan usaha ini kalian perlu ngelakuin usaha berupa yang pertama, usahain buat buang semua rasa malu kalian, buang semua rasa nervous kalian terhadap banyak pasang mata. Please lah guys, itu kan orang-orang tersebut mempunyai banyak sekali urusan, dan urusan mereka itu bukan cuma kalian doang. Jadi let's speak up aja. Jangan jadikan kalian salah itu sebagai penghalang kalian buat berani tampil ke depan. Oke, jadi tegas bertingkah laku nih. Harus punya sikap tegas ya, ketegasan. Usaha yang berikutnya, usaha yang perlu kalian lakuin itu yaitu paksa diri kalian buat jadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Buat orang lain itu tertipu sama cover kalian. Karena kebanyakan orang itu menilai sebuah penampilan dulu baru isinya, seperti menilai sebuah cover dulu baru isinya. Buat orang lain itu merasa salah udah nilai kalian dari cover dengan cara menunjukkan sisi terbaik dan sisi terunik dari diri kalian. Just tell them, it's me, it's myself, and it's always me. So guys, singkat cerita, soalnya pada waktu itu banyak banget orang yang ngejudge aku, yang menilai aku sebagai sosok yang kemayu, yang ayu. Dimana sosok yang ayu ini mereka bilang itu kurang pantas jadi pemimpin, bahkan jadi ketua OSIS. So guys, most people said pada waktu itu, gimana mau jadi ketua OSIS?
Senyumnya aja udah bukan murah, gratis, dan marahnya yang mahal. Ya, jadi look aku di sekolah tuh ya kayak gitu. Tapi menurut aku nih ya guys, come on, setiap orang, setiap pemimpin mempunyai cara dan khasnya masing-masing dalam memimpin. Toh tegas bukan berarti harus marah. Apabila kita bisa menarik bibir untuk tersenyum, mengapa harus menyambungkan alis untuk terlihat sebagai seorang pemimpin? Tips yang berikutnya yaitu niat guys. Jadi nih ya guys, kalau kalian udah ngelakuin banyak banget usaha, tentunya kan kalian juga udah ngelaluin banyak banget rintangan yang membutuhkan pengorbanan yang begitu besar. Nah, disinilah muncul yang namanya niat. Semakin hari semakin besar usaha yang kalian lakukan, akan semakin besar pula niat yang akan kalian jumpai di dalam hati. Betul banget nih guys. Kita masuk ke tips yang selanjutnya, yaitu bersosialisasilah. Bertemanlah, berhubunganlah, dan berinteraksilah kepada siapapun, dimanapun, pada lingkungan apapun, maupun pada pengaruh apapun. Berarti jangan pilih-pilih gitu ya, bisa dibilang ya. Tepat. Tapi kadang-kadang orang bilang tuh kalau kamu pengen jadi orang yang positif, kamu silakan pilih lingkungan yang positif gitu. Gimana sih kamu menanggapi hal itu? Ya, bagus banget ya dari KL. Jadi menurut aku, yang perlu kita lakuin itu hanyalah ambil baiknya, buang buruknya. Ya menurut aku kita tinggal pandai-pandai aja lah ngefilter mana yang baik dan mana yang nggak baik buat kita. Iya, karena menurut aku juga setuju sih, karena menurut aku mau dia lingkungan positif maupun negatif, pasti ada baiknya yang bisa kita ambil gitu. Kita masuk ke tips yang terakhir, the last tips, yaitu memperbaiki internal kita dengan cara menambah wawasan. Oke, mana sih caranya nambah wawasan? Nah, kalau menurut Siti pribadi, untuk menambah wawasan itu kita dapat menggunakan berbagai macam cara, banyak banget cara yang bisa kita gunakan untuk menambah wawasan. Misalnya bersosialisasi dengan banyak orang, dengan siapapun itu. Baik itu yang seusia mungkin, atau yang lebih muda dari kita, lebih tua, lebih berpengalaman. Nah ini tuh bagus banget loh, bermanfaat banget buat nambah wawasan kalian. Oke. Kita juga bisa nambah wawasan kita melalui internet. Nah, di internet ini ya guys, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di internet ini tuh banyak banget hal yang worth, yang pantas banget buat ditemui, dan ini tuh bagus banget buat menambah wawasan kita ya. Nah, ini ya yang terakhir, cara-cara buat nambah wawasan yang sering banget aku gunakan di setiap sela-sela hari aku itu menambah wawasan dengan cara belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman di sini yaitu menurut aku kita nggak selalu harus mikir, selalu menempatkan diri kita di posisi yang benar. Cukup dengan mengizinkan diri kita sendiri salah, lalu kemudian memperbaikinya. Nah, sehingganya kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi dan dapat memetik hikmahnya pula. Jangan lupa juga nih guys, untuk menambah wawasan kalian perlu baca buku, itu wajib banget hukumnya, karena nggak ada orang yang cerdas nih kalau misalnya males-malesan dan nggak pernah baca buku, itu nggak ada sih. Nah, itu udah hal yang pokok banget ya guys. Iya. Nah Siti gimana nih? Mungkin teman-teman di rumah juga ikut penasaran sama dengan saya. Mungkin Siti pernah menghadapi satu hal yang kita sebut saja tantangan dalam sebuah organisasi. Nah gimana cara Siti untuk menghadapi hal tersebut? Ini langsung aja ya. Siti pernah menghadapi suatu tantangan dalam organisasi waktu setelah 2 hari lantik jadi ketua OSIS. Nah setelah 2 hari lantik jadi ketua OSIS ini, kita langsung ngadain program atau event yang sangat besar, yaitu Sekolah Ramah Anak. Nah, Sekolah Ramah Anak ini sebenarnya event yang wajib ya di setiap sekolah, tapi SMA 1 waktu itu mengadakan event tersebut dengan tambahan-tambahan yang super duper banget, menarik banget, dan ini tuh butuh persiapan yang sangat matang. Pada saat itu kamu kaget gitu loh, pas baru terlantik kok langsung ada kegiatan besar ya, gitu. Tepat. Tapi waktu itu kamu gimana sih cara menyelesaikannya? Jadi cara Siti untuk menyelesaikan tantangan tersebut yaitu dengan menjalani apa yang ada di hadapan kita, dengan menghadapi segala tantangan tersebut. Toh kita nggak punya cara lain selain menghadapi tantangan tersebut, nggak mungkin juga kan kita menghindar. Jadi cukup berikan yang terbaik dari diri kalian guys. Kata-kata legendnya apa nih? Aku mau dengar nih. Mungkin teman-teman di rumah juga mau dengar. Jadilah diri kalian sendiri, tapi jadilah diri yang terbaik.
Nah, yang terakhir nih, kasih pesan dari kamu buat teman-teman yang ada di rumah, karena mereka pasti nunggu pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan ke mereka. Kiranya pesan yang ingin aku sampaikan ke kalian itu tetap berbuat baik kepada siapa saja, di mana saja, dan pada lingkungan apa saja seperti yang aku sampaikan tadi. Dan yang paling penting menurut aku, jadilah diri kalian sendiri, karena apapun yang orang lain katakan mengenai diri kalian, yang paling mengenali diri kalian sendiri itu adalah diri kalian. Jadi jangan lupa untuk menjadi diri kalian sendiri dan jadilah diri yang terbaik. Yeay, makasih banyak nih Siti sekali lagi sudah berbagi dengan teman-teman di rumah. Semoga hasil sharing dari Siti bisa bermanfaat banyak untuk teman-teman di rumah. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di sini @Siti_Arahma. Ada pertanyaan lanjutan silakan DM ke dia ya. Jadi guys, itu kira-kira yang dapat Siti sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang Siti sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. And then special thanks banget buat Kak Elia Dam yang udah ngajak Siti buat video ini, sehingganya Siti tuh ngerasa kayak bisa ngebagiin tips dari diri Siti sendiri gitu ke teman-teman. Maaf banget ya guys apabila ada salah kata, dan terima kasih banyak, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai ke akhir video ini. Oke, that's all from me, thank you. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian bakalan dapat notifikasi apabila saya mengunggah video baru. Jangan lupa juga untuk komen, like, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. And see you in the next video.